Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu dan kemudian yang tercinta teman-teman HTN B. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berkaitan dengan poligami. Nah, untuk masalah poligami ini sendiri, kita ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum, kemudian batasan poligami, dan yang ketiga kewajiban adil dalam poligami, kemudian prosedur poligaminya dan juga hikmah dari poligami. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan poin pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randa Bima Asra dengan NIM 19130300062 dan rekan-rekan saya yaitunya yang pertama Ghaffar Ramdi, dan yang kedua Handika Harisaputra. Nah, mungkin cukup untuk perkenalan, langsung saja pada bab pembahasannya. Nah, yang pertama tentunya ketika kita berbicara tentang satu materi atau submateri dari sebuah mata kuliah, kita tidak akan jauh-jauh dari pengertian. Nah, untuk pengertian dari poligami ini sendiri, ya, pada dasarnya kata poligami itu tersusun dari dua kata, yaitu poli dan gami. Nah, poli ini sendiri sebagai banyak, sedangkan gami yaitu istri. Maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Nah, sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani, yaitunya poli atau polos, yang artinya banyak, dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang terminologinya, atau dapat kita simpulkan bahwasanya poligami adalah perkawinan antara salah satu pihak atau di sini suami yang mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan menjalani hidup berkeluarga. Nah, bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari 1, 2, 3, dan 4 perempuan saja. Tidak boleh lebih dari 4 perempuan. Baik, kita rasa cukup untuk pembahasan pengertian. Kemudian kita beralih kepada pembahasan dasar hukum. Dasar hukum dari poligami ini terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitul yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ya, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih baik agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, kemudian sebagaimana penjelasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Ghailan bi Umayyah as-Saqafi telah masuk Islam. Nah, ketika masih jahiliyah beliau memiliki 10 istri. Istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh Rasulullah SAW memilih 4 istri di antara mereka. Ya, di antara yang 10 tadi dipilih 4, kemudian diceraikan 6 lainnya. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmizi.
Nah, mayoritas ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam dengan tujuan agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa. Dengan alasan selama seorang mukmin itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-istrinya, ya, dan juga dianjurkan kepada seorang mukmin agar bersikap jujur terhadap mereka atau terhadap istrinya, ya. Nah, baik. Kemudian kita beralih lagi kepada batasan dalam poligami. Batasan dalam poligami pastinya masih termaktub dalam surah An-Nisa ayat ketiga tadi, yang mana sana dikatakan, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, ya, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara, maka tidak memberikan mahar yang setara, ya, dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu, melainkan menikahlah dengan perempuan lain, ya. Jadi ketika kita tidak dapat adil kepada wanita yatim, perempuan yatim, maka nikahilah yang kita senangi, yang kita sanggupi untuk berbuat adil kepadanya. Nah, sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan 1 hingga 4 wanita saja, tidak boleh lebih. Nah, tapi jika menikah lebih dari 1 wanita, dia khawatir atau dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi 1 wanita saja. Baik, beralih kita kepada konsep kewajiban adil dalam poligami. Nah, adil artinya keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Ya, termasuk banyak disebut dalam Al-Quran, berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan Tuhan, maupun sebagai peraturan manusia yang diperintahkan Tuhan, maupun sebagai perbuatan dan keputusan Tuhan. Nah, ada di sini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri, terutama ya dalam hal materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, kemudian minuman, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin diusahakan, ya, agar tidak keluar dari kemampuan manusia. Nah, surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan, ya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan istri-istri dalam urusan sandang maupun pangan, tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Nah, kemudian persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya akan ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Nah, hal ini adalah hal yang untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Para ulama fikih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai hal-hal yang mengenai di atas tadi, yaitunya menafkahi, baik terus makan, minum, dan lain-lainnya di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu untuk istri. Nah, kemudian Ahmad Syalibi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syarat dalam poligami tidak saja terhadap istri-istri, tetapi juga keadilan terhadap diri suami sendiri, ya. Nah, dan terhadap anak-anak. Sebab perintah berlaku adil bersifat umum dan mutlak, tidak hanya terbatas pada istri-istri saja. Sedangkan Muhammad Quraisy Shihab, ya, menafsirkan makna adil yang diisyaratkan oleh ayat 3 surat An-Nisa ini bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material, sedangkan keadilan imaterial atau di sini kita bisa katakan cinta ini tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Nah, oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Nah, kemudian beralih lagi kita kepada prosedur poligami. Prosedur poligami ini termaktub pada
hukum atau undang-undang kompilasi hukum Islam dari pasal 56 sampai 59. Nah, pasal 56 berbunyi yang pertama, hak yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Kemudian pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 ya, yang mana suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab ke-8 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Nah, poin ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga ataupun keempat tanpa izin dari pengadilan agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Nah, pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dalam pasal 57 kompilasi hukum Islam apabila, poin pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan ya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, selain syarat alternatif dalam pasal ke-57 yang harus ada dalam izin poligami, tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam pasal 58 yang berbunyi, yang pertama, selain syarat utama yang harus disebut pada pasal ke-55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu yang pertama, adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami itu mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan poin kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis ya, secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini ditegas atau dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Nah, ini dia. Kemudian pada poin terakhir, persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hakim. Nah, kemudian pada pasal ke-59 dalam hal ini, hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atau salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di pengadilan atau di persidangan pengadilan agama. Dan terhadap penetapan ini, ya, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Nah, kemudian kita beralih kepada poin D, yaitu hikmah dari poligami, ini poin terakhir. Nah, untuk hikmahnya sendiri yang dapat kita tarik dari adanya poligami ini, yang pertama, untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua jika istrinya yang pertama itu mandul. Nah, kemudian poin kedua itu adalah untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan. Nah, untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya. Nah, jadi bagi wanita-wanita yang terlantar, adanya poligami ini sebagai bentuk melindungi mereka, ya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Nah, dari hikmah yang dikemukakan di atas memberi keterangan bahwa poligami yang dibolehkan dalam Islam bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan. Bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Nah, ini untuk poin terakhirnya. Kemudian kesimpulan dari pihak kelompok kami,
Poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau di sini dikatakan suami mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Ya, pandangan Islam terhadap poligami dan hukum pelaksanaan poligami ini dapat dirujuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Nah, kemudian sedangkan berbicara konsep adil, ketika kita bicara konsep adil terhadap para istri dalam poligami itu dibuktikan dengan sikap dalam memberikan nafkah mereka, baik berupa makanan, ya memberikan nafkah mereka baik berupa makanan, baik hal itu minum. Soalnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya juga meliputi adil dalam pembagian waktu untuk istri-istri. Selain itu mengenai prosedur atau untuk tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam termaktub pada pasal 57 sampai 59. Nah, untuk mengenai hikmahnya sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian saran dari kami melalui uraian dan pembahasan yang kami tuliskan di atas sudah cukup menggambarkan pembelajaran fikih munakahat tentang poligami. Nah, makalah yang kami buat ini masih belum dalam bentuk masih belum sempurna dan masih dalam bentuk yang umum. Jadi kami berharap kepada teman-teman untuk lebih memperkaya lagi bahan bacaannya, untuk lebih memperbanyak lagi referensi-referensi tentang poligami ini agar tidak menuai kesalahpahaman dan kebenturan pemikiran antara apa yang kami ajukan, apa yang kami kemukakan dengan apa yang teman-teman pikirkan, ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Randa Bima Asra, mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah.